Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat mendapat berkah bagi kita semua. Langsung saja saya persilahkan kepada ketua kelas kita untuk memimpin doa. Selanjutnya saya absen ya. Era Fasira Hadir, Bu. Mirna Hadir, Bu. Hijrawati Hadir, Bu. Sri Wahyuni Hadir, Bu. Nurul Mutmainah Bu. Nurul Istiqamah. Hadir, Bu. Semua hadir ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang berkaitan tentang materi kita hari ini. Jadi silakan saksikan dengan baik ya anak-anak. Gambar yang Ibu tampilkan tersebut apa yang ada di pikiran atau di benak kalian tentang gambar tersebut? Ya, sistem reproduksi. Ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Ya, Isti? Betul sekali yang dikatakan oleh Isti. Jadi, bahwa sistem reproduksi adalah suatu sistem seksual yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Jadi, makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat beragam, baik dari segi jenis, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mempertahankan jenisnya atau dari makhluk hidup tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk mempertahankannya, yaitu dengan bereproduksi. Nah, jadi dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sistem reproduksi adalah sistem seksual dalam suatu organisme yang bekerja untuk menghasilkan suatu keturunan agar dapat melestarikan melestarikan keturunannya dalam kehidupan ini. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sistem reproduksi yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur penyusun organ reproduksi pada manusia. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan gametogenesis dan oogenesis. Manfaat dari mempelajari materi sistem reproduksi yang pertama yaitu kita mampu mengartikan dan memahami terkait tentang perbedaan gender. Yang kedua yaitu kita mengetahui tentang dampak dari pergaulan bebas. Yang ketiga, kita dapat mengetahui tentang organ-organ apa saja yang terdapat dalam sistem reproduksi. Yang keempat yaitu kita dapat mengetahui cara merawat organ-organ reproduksi. Yang kelima yaitu menambah rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diciptakannya. Baik, adapun metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada pertemuan kali ini yaitu metode diskusi. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video terkait materi tentang sistem reproduksi, yaitu tentang organ-organ reproduksi pada pria maupun wanita. Jadi anak-anak sekalian, sediakan buku dan pulpen kalian dan catatlah hal-hal yang dianggap penting pada video yang Ibu akan tampilkan. Baik, langsung saja kita saksikan sama-sama video tersebut.
Mulai dari yang paling pertama yaitu tentang organ reproduksi ya. Jadi yang pertama-tama ibu akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria. Nah anak-anak, organ reproduksi pada pria itu dibedakan atas dua. Yang pertama itu organ reproduksi dalam, artinya tidak bisa terlihat secara kasat mata ya anak-anak. Kemudian yang kedua organ reproduksi luar, yaitu bisa kita lihat dengan kasat mata. Oke, ibu akan mulai dari yang pertama yaitu organ reproduksi dalam pada pria. Nah yang tergolong dalam organ reproduksi dalam pada pria yaitu testis. Di sini adalah tempat pembentukan sel sperma. Kemudian saluran pengeluaran ini ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan juga uretra. Saluran pengeluaran itu maksudnya adalah saluran yang mengeluarkan baik itu air mani maupun air seni pada pria. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Nah kelenjar aksesoris di sini ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat dan juga kelenjar Cooper. Rata-rata semuanya itu adalah untuk mengeluarkan air mani. Namun pada vesicula seminalis terdapat 70% air mani. Baik, kemudian yang berikutnya kita lihat gambarnya ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini, nah organ reproduksi bagian dalam itu adalah yang ini ya anak-anak. Nah kalau kamu lihat yang bagian luar itu ada penis, kemudian ada testis. Di testis ini terjadi proses pembentukan sel sperma. Nah kemudian tadi kamu udah belajar tentang saluran pengeluaran ya anak-anak. Ini ada epididymis. Epididymis itu letaknya tepat di belakang testisnya. Sehingga nanti ketika sudah terbentuk sel sperma dia akan dikeluarkan melalui saluran epididymis menuju ke vas deferens ya anak-anak di sini. Nah kemudian kamu juga lihat di sini ada kantung kemih dan juga rektum. Itu sebenarnya fungsinya untuk ke dalam sistem ekskresi dan juga pencernaan pada manusia. Nah kemudian anak-anak kita akan melihat lagi ini organ reproduksi bagian dalam. Nah anak-anak kalau misalnya kamu melihat di sini ketika testis ibu potong melintang. Nah penampakannya itu seperti ini anak-anak. Nah jadi satu bagian dari irisan melintang testis tersebut itu disebut sebagai tubulus seminiferus. Nah, kemudian di sini juga kamu bisa melihat ada saluran ejakulasi, vas deferens, sama ya anak-anak. Jadi ini kalau misalnya kamu lihat tampak samping, ini kamu lihat tampak depan. Oke, sampai sejauh ini kamu sudah paham ya? Ibu akan melanjutkan. Berikutnya kita akan belajar tentang organ reproduksi luar. Nah, ini kita bisa lihat secara kasat mata anak-anak karena apa? Yang pertama itu penis dan juga skortum. Nah, ini adalah alat penis merupakan alat untuk proses kopulasi atau berkembang biak ya pada manusia. Nah kalau misalnya kamu lihat penis dan skortum itu merupakan satu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Nah jadi kamu ingat ya anak-anak, tadi testis kan organ reproduksi bagian dalam. Nah yang bagian luarnya itu namanya skortum atau kantongnya. Nah hal yang baik di sini anak-anak perhatikan, kalau seandainya kondisi cuaca sedang panas, nah skortum ini akan mengkerut. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan kondisi dengan suhu atau beradaptasi sehingga sel sperma yang terdapat di dalam testis ini tidak rusak. Begitu pula sebaliknya anak-anak, ketika kondisi cuaca sedang dingin, dia tidak akan mengkerut. Artinya dia akan dalam kondisi bentuknya bulat, itu untuk menjaga agar sperma yang di dalamnya tetap dalam kondisi normal. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hormon pada pria. Nah, yang pertama anak-anak ada testosteron. Nah, jadi testosteron ini fungsinya adalah untuk merangsang pematangan sel germinal, yaitu fungsinya untuk pembentukan sperma. Nah, jadi kalau anak-anak sering dengar kata testosteron, nah itu dia fungsinya ya anak-anak untuk merangsang perkembangbiakan sperma. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormon. Nah, ini fungsi LH ini adalah untuk mengekspresikan testosteron atau untuk mengeluarkan testosteron. Berikutnya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, dari katanya aja stimulating ya anak-anak, berarti dia merangsang ada satu sel namanya sel Sertoli untuk mengatur perkembangbiakan sperma pada pria. Kemudian bukan hanya pada wanita, pria juga punya anak-anak hormon estrogen. Nah, kalau pada pria fungsinya berbeda, karena pada pria fungsinya adalah untuk pematangan sel spermanya. Nah begitu. Kemudian ada hormon pertumbuhan untuk organ-organ sekunder. Selanjutnya tadi ibu sudah jelaskan tentang organ reproduksi dan juga hormon pada pria. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih proses pembentukan sel sperma di dalam tubuh pria. Oke anak-anak, sekarang kalau misalnya kamu lihat tadi ini adalah testis ya anak-anak. Ketika testis ini ibu belah melintang, di sini ada namanya epididymis ya anak-anak. Oke, epididymis ini ibu perbesar lagi menjadi lebih besar, ada namanya. Nah, ini dia anak-anak. Ada seminiferus tubulus. Nah, jadi di dalam seminiferus tubulus ini atau tubulus seminiferus terdapat proses pematangan dari sel sperma tadi. Awalnya dari mana? Nah, awalnya ada namanya spermatid ya, spermatid. Spermatid ini masih memiliki kromosom yang haploid. Nah, jadi dia akan membelah secara mitosis, membentuk apa? Dari spermatogenum dia akan membentuk spermatosit primer. Nah, di sini ketika dia membelah secara mitosis, dia akan memiliki kromosom yang diploid atau 2N. Nah, dari sini dia akan mengalami fase pembelahan meiosis 1. Nah, dan anak-anak dia akan terbagi menjadi 2. Nah, jadi ada 2 spermatosit sekunder, nah yang sifatnya haploid atau M ya anak-anak. Nah, dari spermatosit sekunder ini dia sama, dia mengalami pembelahan meiosis sekunder lagi, pembelahan meiosis yang kedua, sehingga terbentuk spermatid. Nah, spermatid ini anak-anak dia itu bersifat haploid. Nah, di sini sel spermanya itu belum terbentuk ya anak-anak, dia masih dalam bentuk spermatid dan dia memiliki 1x23 kromosom. Sehingga nanti anak-anak ketika spermatid ini belum punya ekor, dia itu akan mengalami spermiasi atau pematangan dari sel sperma tadi, atau istilah bahasa gampangnya itu dia tuh udah tumbuh ekornya kayak gitulah ya. Nah, jadi dia menjadi spermatozoa. Spermatozoa dengan bantuan sel Sertoli yang tadi ibu jelaskan sebelumnya. Nah, ketika dia sudah punya ekor, dia menjadi sel sperma yang matang seperti itu. Oke, sampai di sini anak-anak paham ya. Ibu akan melanjutkan kepada organ reproduksi pada wanita. Nah, tadi kamu udah paham nih tentang pria, sekarang kita mari pahami sama-sama tentang wanita ya anak-anak. Nah, kalau wanita sama, dia juga dibedakan atas organ reproduksi dalam dan juga organ reproduksi luar. Nah, kalau organ reproduksi dalam itu yang tergolong dalam organ reproduksi dalam ada oviduk atau biasanya yang anak-anak kenal dengan istilah tuba fallopi atau leher rahim ya anak-anak. Kemudian ada uterus, uterus itu merupakan rahim atau cervix, kemudian ada vagina. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tampilkan di layar ya. Jadi ini adalah leher rahim dan ini adalah ovarium. Ovarium itu adalah tempat pembentukan sel ovum atau sel telur pada wanita ya. Kalau kamu lihat bulat-bulat di sini itu adalah folikel ovarium. Nah, atau kantong-kantong ovarium. Nah, rahim itu di mana anak-anak? Di mana bayi itu bertumbuh? Bayi itu bertumbuh di sini anak-anak di dalam uterus. Nah, jadi ada badan uterus, ada cervix uterus. Nah, begitu. Kemudian yang di bawahnya itu ada vagina atau liang peranakan. Oke, kamu udah paham ya? Selanjutnya ibu akan jelaskan tentang organ reproduksi bagian luar pada wanita. Nah, untuk wanita, organ reproduksi bagian luarnya itu adalah vulva. Kamu jangan bingung lihat gambar di depan, karena ini kamu lihat kalau seandainya pada individu kita potong melintang pada manusia wanita, bentuknya akan seperti ini anak-anak. Nah, jadi vulva itu yang tergolong dalam vulva ada apa saja? Yang pertama itu adalah labium mayor, kemudian ada labium minor ya. Nah, itu merupakan lipatan pada luar dari vagina. Kemudian ada klitoris. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hormon yang terdapat pada wanita. Oke, tadi sudah pada pria, sekarang wanita ya anak-anak. Yang pertama itu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah,
ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pematangan pada folikel atau sel telur dalam ovarium. Tadi Ibu udah tunjukkan gambar yang bulat-bulat, itu adalah folikel ya anak-anak. Jadi FSH ini yang berfungsi untuk memacu pematangannya. Kalau LH, luteinizing hormon, nah ini memicu proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi di dalam ovarium tadi sel telur itu kan akan terbentuk ya anak-anak. Nah nanti dia akan dilepaskan. Nah dia akan dilepaskan per bulan, makanya nanti pada wanita ada proses menstruasi namanya untuk mengeluarkan sel telur yang di dalam ovarium tadi. Nah kemudian ada estrogen untuk mengatur perkembangan sistem reproduksi pada wanita. Kemudian progesteron yaitu untuk mengatur siklus menstruasi pada wanita. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang proses pembentukan sel telur pada wanita. Oke, tadi kita udah belajar tentang proses pembentukan sperma, sekarang proses pembentukan sel telur. Yang pertama, nama proses pembentukan telurnya tadi oogenesis ya anak-anak. Kalau proses pembentukan sperma, spermatogenesis. Oke, mirip sama spermatogenesis. Yang pertama ada oogonium namanya. Dia ini punya 2 kromosom atau 2 N ya, diploid. Kemudian dia akan membelah menjadi oosit primer. Kemudian di sini dia berhenti anak-anak. Jadi ini pada wanita itu keren banget. Kenapa? Karena proses dari oogonium menjadi oosit primer ini terbentuk pada waktu mulai usia balita. Tapi dia akan diam sampai di sini saja, menuju sampai dia dewasa, baru dia akan aktif kembali. Ketika dia remaja menuju dewasa, oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Nah, membentuk satu oosit sekunder dan juga satu badan polar. Nah, oosit sekunder ini tadi membelah lagi anak-anak menjadi ootit yang bersifat haploid atau M dan juga badan polar sekunder. Kemudian dari ootit haploid tadi terbentuklah ovum. Nah, proses ini terjadi di mana? Sama. Kalau tadi pada pria terjadinya di testis, pada wanita terjadinya di mana? Di ovarium, benar. Ovarium itu nanti kalau kita potong melintang gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi ini ada corpus luteum, kemudian ada oosit primer, ada folikel primer, ada kemudian folikel yang sudah matang. Nah, perhatikan, ini ada oosit sekunder kayak gitu. Nah, berikutnya Itulah tadi video terkait tentang materi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Nah, dari video tersebut Ibu ingin bertanya organ-organ apa saja yang terdapat pada reproduksi pria, ya? Era, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Era terkait tentang organ-organ reproduksi pria. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dari beberapa kelompok diskusi. Baik, untuk kelompok 1 anggotanya yaitu Mirna, Era Fasira, Hijrawati. Oke, untuk kelompok 2 anggotanya itu ada Sri Wahyuni, Nurul Mutmainah, dan Nurul Istiqamah. Baik, untuk materinya kelompok 1 membahas tentang Proses pembentukan spermatogenesis. sedangkan kelompok 2 membahas tentang proses pembentukan oogenesis. Selanjutnya pembagian tempat posisi untuk kelompoknya itu kelompok 1 di sebelah sana dan kelompok 2 di sebelah sana. Baik, silakan membentuk huruf U atau lingkaran agar dapat mempermudah kalian dalam mendiskusikan materi yang saya bagikan tadi. Akan membagikan LKPD terkait kegiatan diskusi kalian hari ini. Selanjutnya saya berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi pada masing-masing kelompok. Baik, seperti waktu kalian sudah cukup ya untuk berdiskusi. Selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk menunjuk satu perwakilannya untuk naik ke atas. Ya, saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang telah didiskusikan dengan teman kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan kelompok 1 akan memaparkan terkait tentang proses pembentukan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan yaitu testis. Proses spermatogenesis. 1. Tahap pertama, spermatogonium mengalami pembelahan mitosis. Kemudian membelah menjadi 2 sel anak yang disebut spermatosis primer. Lalu spermatosis primer mengalami pembelahan meisosis 1. Kemudian membelah menjadi 4 sel anak yang disebut spermatosit sekunder. Tahap selanjutnya spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2. Kemudian membelah menjadi 4 sel anak yang disebut spermatid. Lalu spermatid mengalami proses diferensiasi yang setelah itu akan menjadi sperma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi diskusi dari kelompok 1. Saya persilahkan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, kelompok 2 silahkan. Ya.
Ya, itulah tadi pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Di sini saya akan menambahkan atau menjelaskan terkait tentang proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis yang telah kalian diskusikan tadi. Apa yang telah kalian diskusikan tadi dengan teman-teman kalian itu saya beri aplaus. Terkait tentang spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini terjadi pada organ reproduksi pria. Nah, spermatogenesis pada organ reproduksi pria terjadi pada organ testis, di mana pada organ testis ini terdapat epididymis. Nah, epididymis ini terdapat seminiferus tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus di sini terjadi pematangan sel sperma yang pematangan sel spermanya dimulai dari spermatogonium. Nah, spermatogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi spermatosis primer, yang dimana spermatosis primer ini membentuk kromosom yang sifatnya diploid. Nah, spermatosis primer ini yang sifatnya diploid ini akan membelah menjadi dua, atau yang disebut belah pertama yaitu meiosis 1, terjadi meiosis 1, yaitu akan menghasilkan dua spermatid sekunder, yang spermatid sekunder ini masing-masing bersifat haploid. Nah, masing-masing dari spermatid sekunder ini akan membelah lagi atau terjadi meiosis 2, yang masing-masing membelah menjadi dua spermatid yang sifatnya haploid. Spermatid ini belum termasuk sel sperma. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai pembentukan oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada organ reproduksi wanita, tepatnya pada organ ovarium. Nah, adapun proses pembentukannya yaitu dimulai dari oogenium yang sifatnya diploid. Jadi oogenium ini sifatnya diploid, kemudian membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Nah, peristiwa tersebut sudah terjadi pada saat kita sudah bayi. Nah, hal itu kemudian akan berlanjut, pembelahan itu akan berlanjut pada saat kita mulai balik atau yaitu selanjutnya yaitu pembelahannya yaitu meiosis. Oosit primer ini akan membelah secara meiosis membentuk oosit sekunder dan badan polar. Nah, oosit sekunder ini kemudian membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Ootit ini akan menghasilkan ovum. Itulah tadi proses pembentukan oogenesis pada sistem reproduksi wanita. Selanjutnya saya kembalikan pada anak-anak, apakah sudah paham mengenai materi sistem reproduksi, baik itu sistem organ reproduksi dan proses pembentukan gamet atau oogenesis. Sudah paham ya? Kalau masih ada belum paham silakan ditanyakan. Tidak ada ya. Jadi sudah paham semuanya ya? Ya. Itulah tadi tambahan Ibu mengenai materi spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya yaitu sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Ibu ingin salah satu dari antara kalian menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan Hijrah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Di sini saya akan menyimpulkan terkait tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita dan proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Jadi, organ-organ reproduksi pria terdiri atas dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Organ bagian luar terdiri atas penis dan skrotum. Kemudian organ bagian dalam terdiri atas testis dan saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran terdiri atas epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra.
Selanjutnya yaitu kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini terbagi di 3, yaitu vesicula seminalis, kelenjar postas, dan kelenjar Cooper. Selanjutnya yaitu organ-organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu pada bagian luar, yaitu pada bagian luar terdiri atas vulva, labina mayor, minor, dan klitoris. Selanjutnya pada bagian dalam terdiri atas oviduk, uterus, dan vagina. Selanjutnya yaitu mengenai proses pembentukan spermatogenesis. Jadi proses spermatogenesis adalah proses pembentukan atau pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Nah, tahap oogenesis ini terdiri dari sel-sel kelamin primordial, folikel primordial, oosis primer, pembelahan meiosis pertama, dan oosit sekunder. Ya, itulah tadi kesimpulan materi yang disampaikan oleh teman kalian. Saya beri aplaus kepada kalian semua terkait pembelajaran kita hari ini. Baik, pesan ibu, belajar bukan untuk mengetahui apakah kita pintar atau bodoh, tapi untuk melihat sejauh mana kerja keras kita untuk meraih kesuksesan kita di masa depan. Adapun materi untuk pertemuan minggu depan yaitu terkait tentang fertilisasi dan kelainan pada organ reproduksi pria dan wanita. Baik, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita beranjak dari kelas ini. Apabila ibu mempunyai suatu kesalahan, baik itu dari segi cara ibu mengajar atau penyampaian materi, ibu mohon maaf. Sekian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.